sangat dilarang seorang istri mengotak-atik isi HP suaminya. Sangat dilarang. Itu lebih daripada sekedar sakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai, dan kali ini channel Catatan Sang Kiai menjawab pertanyaan dari saudara Imamuddin dari Bindang. Bagaimana hukumnya seorang istri yang membiasakan mengotak-ngatik HP-nya suaminya? Demikian, terima kasih. Demikian Bu ya, pertanyaannya Bu ya. Monggo Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ba'duh. Bagaimana hukum seorang istri? Hukumnya seorang istri mengotak-ngatik HP-nya suaminya. Suami, ya. Kalau hukum, sekali lagi, kalau ditanya hukum pasti di antara 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya. Nah, sebelum menghukumi sesuatu, pasti kita kaji detailnya dulu. Tentang hal tersebut ada pesan orang tua dulu. Iya. Itu pesan-pesan akhlak dari orang-orang tua kita ketika mempunyai anak perempuan, biasanya dipesan seperti ini. Nak, nanti kalau kau sudah bersuami, jangan pernah memasukkan tanganmu pada saku suaminya. Itu seakan-akan menjadi hukum dari dulu. Iya. Wanita, seorang istri dilarang memasukkan tangannya ke dalam saku suami. Itu larangan yang sudah menjadi, seakan-akan menjadi hukum. Iya. Sebetulnya itu akhlak yang kalau diikuti itu satu kebaikan, kalau tidak diikuti akan bermudarat dan berdampak tidak baik pada kehidupan rumah tangga itu. Kalau seorang istri sudah biasa memasukkan tangannya di saku suaminya, maka itu pertanda istri yang sudah mulai melampaui batas-batas kewajaran sebagai seorang istri. Karena kewajiban istri adalah taat. Ada 2 dalam Al-Quran, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi. Jadi wanita itu, seorang istri yang baik adalah 1, qanitat, bukan hanya tunduk tapi patuh tunduk terhadap perintah suami. Kemudian yang kedua, hafizatun lil ghaibi, menjaga dirinya, menjaga harga suaminya, menjaga keutuhan rumah tangganya, menjaga ketika suaminya tidak di rumah. Itu harus bisa menjaga dirinya dan suaminya dan harta suaminya. Itu kewajiban seorang wanita. Nah, apabila sudah biasa melampaui batas itu, seorang istri sudah berani masuk di wilayah hak suaminya, maka itu pertanda istri yang sudah menginjak pada nusyus, pada sesuatu tindakan yang bisa berakibat tidak baik di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi istri itu tidak boleh mengotak-atik hak suami, tidak boleh. Iya. Makanya kalau pertanyaannya sekarang ke HP, jadi sangat dilarang seorang istri mengotak-atik isi HP suaminya. Sangat dilarang. Itu lebih daripada sekedar sakunya. Iya. Dalam hal ini maksimal sabda Nabi SAW. Ada dulu seorang sahabat wanita bernama Hindun bintu Utsbah. Suaminya bernama Abu Sufyan. Yang tak lain, mereka adalah mertua Nabi SAW. Ketika Hindun masuk Islamnya itu akhir. Hindun masuk Islam, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sa'luk."
Rasulullah, wahai Rasulullah, suamiku adalah pelit. Kata Hindu. Apakah saya berdosa seandainya saya mengambil uang untuk makan anak-anak saya, untuk memberi makan anak-anak saya? Kata Nabi SAW, khadi ma yakfiki wa li auladiki. Ambillah sesuatu yang cukup Anda makan dan untuk anak-anak Anda. Jadi itu yang boleh diperbolehkan oleh Nabi untuk mengambil dari hak milik suaminya itu. Iya. Artinya sabda Nabi itu secara umum. Ketika suami sudah tidak memberi nafkah, tidak memberi kewajibannya, maka boleh istri mengambil sekedar, bukan secukupnya, sekedar cukup untuk dimakan dirinya dan anak-anaknya. Tidak boleh lebih. Dan pada hari itu, bukan kemudian yang dianggap cukup dalam sebulan. Bukan. Gitu. Iya. Karena tidak tahu apakah besok memberi atau tidak, kan tidak tahu. Artinya mengambil dari hadis yang demikian, seorang wanita berhak mengambil uang punyanya suami kalau suaminya sekedar untuk makan dirinya dan memberi makan anaknya apabila suaminya pelit. Tidak memberi. Iya. Kalau selama suaminya memberi, maka hak itu kan tidak ada. Iya. Jangankan mengotak-atik HP. Kalau dulu umpama di masa sahabat mengotak-atik rahasia suaminya, sangat dilarang, tidak boleh. Bisa bukan sekedar haram, khianat kan. Contohnya, artinya perempuan tidak punya hak untuk ikut campur hak suami dan bisa ikut campur tentang urusan suami, begitu ya? Tidak boleh. Jadi contohnya di dalam Al-Quran itu kan istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Di dalam Al-Quran, wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin kanata tahta 'abdayn min ibadina fa khanatahuma wa qila adkhilan nar ma'ad dakhilin. Jadi ada dua wanita teladan dalam keburukannya. Di dalam Al-Quran itu ada dua wanita yang menjadi contoh pengkhianatannya kepada dunia, yaitu istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Kenapa mereka berdua adalah kanata tahta abdaini salihaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Mereka berdua mengkhianati suami. Istri Nabi Lut sering menguping dan mencuri rahasia Nabi Lut, kemudian disebarkan ke orang-orang, ke kaumnya. Itu khianat, sudah berkhianat. Artinya sudah atau masih dibawa mengotak-atik HP itu, sekedar menguping kan. Kemudian istri Nabi Nuh juga seperti itu, menguping pembicaraan Nabi Nuh lalu disebarkan ke orang. Apalagi mengotak-atik HP suaminya, lebih dari itu. Maka bagaimana firman Allah, qilat khalan narum ad-dakhilin, masuk neraka. Apakah dapat juga dikategorikan ketika seorang perempuan mengotak-ngatik HP-nya seorang suaminya adalah bentuk pengkhianatan, Bu? Bisa masuk bentuk pengkhianatan juga. Iya. Karena bagaimanapun itu kan si perasaan suami itu kan tidak akan tenang. Pasti tidak tenang dan merasa terganggu. Iya. Sekaligus kan menyakiti suami kan. Iya, ketika suami merasa terganggu berarti kan sudah menyakiti, kan haram, tidak boleh menyakiti perasaan sang suami. Dan perlu diingat bahwa surga wanita adalah di suaminya. Iya. Bukan di orang tuanya. Jadi kalau ada al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, itu tidak berlaku untuk seorang istri. Iya. Seorang istri adalah di bawah surga itu. Jadi ayyuma imra'atin matat
Kata Nabi, wa zawjuha anha radin fahiya fil jannah. Siapapun wanita yang meninggal dunia, yang mati, kemudian dalam keadaan mendapat ridha suaminya, surga. Artinya, kalau tidak mendapat ridha suami, ya neraka. Neraka. Nah, Iya, untuk iya. mendapat ridha suami kan tidak boleh mengotak-atik rahasia suami, tidak boleh. Iya, iya. Kalau sudah masuk wilayah rahasia suaminya, itu bisa berisiko tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Iya, Sangat iya. besar risikonya. Artinya kalau pertanyaan seperti itu pasti lebih dekat pada hukumnya yang khianat, itu sudah haram. Iya, 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 iya. Terima kasih Buya. Dan terima kasih untuk pemirsa. Kembali lagi saya ingatkan bagi pemirsa yang belum subscribe channel Catatan Sang Kiai, monggo dipersilahkan untuk subscribe channel Catatan Sang Kiai untuk mendapatkan video-video terbaru, kajian-kajian terbaru dari channel Catatan Sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.